Kedatangan Bang Ade nih. SpongeBob. SpongeBob. Wow. Iya. Imajinasi. Gitu kan? Iya. Atau apa yang mau yang sekarang? Yang sekarang boleh? Yang sekarang gimana? Yang sekarang? Sekarang. Baca! Kalau peran buat iklan radio dulu, peran banci-bancian, kasih aja, ada bibir. Permisi om, aku tak mau kalau aku dimadu, gitu kayak begitu. Peran-peran yang hancur dikasih ke gue, nggak boleh kayaknya gue tuh peran yang jadi bager atau hero gitu. Sosok yang gagah gitu. Hero lah paling nggak pernah gitu. Padahal kan Ade Bibir Kurniawan itu orang kelahiran Jakarta, lebih tepatnya di Kuningan Setiabudi, bukan Kuningan Cirebon. Tahun 74, 50 tahun ini. Wow, tahun emas. Terus anak keempat dari 8 bersaudara. Dan cuma satu lakinya, saya doang. Dan mulai di dunia dubbing sekarang itu adalah yang saya tekuni adalah dunia dubbing dan dunia hiburan untuk mengatur para penonton atau lebih tepatnya flow-nya acara. Itu yang Ade Bibir lakukan sekarang. Sekilas tentang Ade Bibir Kurniawan. Hal yang paling berat adalah ketika kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak sesuai ekspektasi. Misalkan kita ingin hal, kadang-kadang kan sekarang ini berjalan dengan industri. Hal yang ini kita bikin secara kreatif, secara bagus, secara kadang-kadang tidak 100% apa yang kita inginkan. Seperti itu. Ih, serius. Kritik dan apresiasi. Kritik itu memang di dunia medsos itu sangat sadis kadang-kadang untuk zaman sekarang ya. Tapi ya namanya kritik ditanggapi dengan karya yang harus bagus. Dalam artian kita terima kritiknya walau apapun yang dikritik. Tapi kritik zaman sekarang kadang-kadang melalui medsos itu kritiknya malah banyakkan jatuhnya menghujat. Seperti itu sih yang saya lihat. Tapi ini juga tidak menyampingkan banyak juga kritik yang mendorong supaya kita lebih bagus lagi. Seperti itu. Kritik membangun. Tentunya ya film SpongeBob karena secara nggak langsung membuat semuanya jadi tahu dunia suliswara atau tentang dubbing ini yang profesi saya sekarang ini. Itu peran yang pertama, SpongeBob. Terus peran-peran waktu itu di Samurai X dan juga beberapa peran di film-film telenovela. Wow, SpongeBob itu adalah pemaaf ya, asli itu. Kalau dibilang orang, tapi bukan orang. Dia adalah pemaaf. Dan dia adalah orang yang wise. Dan dia adalah memahami situasi. Dan dia juga humble dan juga gampang mengerti orang lain. Menerima apa adanya orang lain. Dan tidak neko-neko. Gitu. Bagian yang sesungguhnya adalah ya paling tercukupinya sandang pangan itu pasti akan menciptakan kebahagiaan yang lainnya. Lingkungan, keluarga, teman, sanak saudara, dan juga tidak banyak berita-berita yang ngaco ditanggapi dengan ngaco pula. Itu buat seorang Ade Bibir untuk satu tentang kebahagiaan. Halo teman-teman, hari ini kita udah kedatangan seorang pengisi suara
Itu adalah apa ya? Bisa dibilang profesi yang nggak cukup umum ya di Indonesia. Dan kita udah kedatangan Bang Ade. Bang Ade. Dede. Aku siap, aku siap. Itu kan yang ingin kalian dengar. Itu kan yang ingin kalian dengar. Aku siap, aku siap. SpongeBob, aku tidak bisa mendengar. Patrick, selamat pagi Patrick. Aduh, ada orangnya. Ada orangnya, nggak jadi nih, nggak jadi nih. Tadi kita ada kuning-kuning ya Bang ya hari ini. Iya bang. Menyiapkan sengaja. Bener. Karena kedatangan Bang Ade nih. SpongeBob. SpongeBob. Wow. Iya. Imajinasi. Gitu kan? Iya. Atau apa yang mau yang sekarang? Yang sekarang boleh? Yang suara gimana? Yang sekarang? Sekarang. Baca. Aduh, iya. Boleh nggak? Iya, boleh dong. Ampun. Aduh, gimana Bang Ade kabarnya? Sehat Bang? Alhamdulillah, selama masih ini syukuri apa yang kita jalani, alhamdulillah sehat bisa sampai sini. Siap. Nah, berarti sekarang masih aktif nggak sih? Insya Sebagai Allah. SpongeBob ya? Sebagai SpongeBob. Sebagai SpongeBob, insya Allah masih. Berarti masih nge-take, masih ada episode baru nggak sih SpongeBob? Kalau episode baru dia nggak sebanyak kayak waktu itu ya. Oh, movie paling ya? Movie paling itu aja. Iya. Dan yang ada di Global TV itu juga kan di TV yang tayangin itu kan rerun. Rerun dari tahun saya ngisi tahun 2005. Berapa tahun? 2005 udah pada lahir belum nih? Udah. Baru berapa tahun? Baru 10 tahun. masih Baru baca tapi. 10 tahun. Tahun gue lahir 95. Bang. Tapi memang lu itu kan yang banyak orang kenal SpongeBob ya, apalagi udah masuk kayak Tonight Show segala macam ya kan, podcast gitu. Tapi sebenarnya lu bukan hanya itu kan? Setahu gue tuh banyak. Iya, jadi perjalanan sebagai dubbing itu bukan langsung SpongeBob. Banyak film telenovela, Mandarin. Telenovela? Telenovela. Tahun berapa tuh? 90-an? Kudunya Tahun 95-an. Iya. Siapa? Jadi apa? Marimar. Enggak jadi Marimar. Iya, enggak. Marimar. Gitu kan. Iya. Jadi itunya, pulgosonya. Enggak, Serius jadi anjingnya itu. Iya. Aku tidak mau disuntik Marimar. Iya. Iya kan? Pertama kali berarti jadi Pulgoso? Enggak, waktu itu jadi film pertama kali itu film India. Movie, bukan series. India. Dan dapat peran konyol. Berarti sebelum 95 atau udah 95? Itu di 95 saya mulai masuk ke dunia dubbing. Film yang pertama masuk itu adalah Pertama film. langsung film ya? Iya. Tapi sebelum itu udah dubbing? Enggak. Ngulik atau dikenal sebagai orang yang Kecebur. pandai menirukan Enggak gitu? juga, kecebur. Dijorakin temen. Gua lagi kerja dulu. Sekarang basicnya adalah sekolah menengah pekerja sosial. Sekolah menengah? Pekerja sosial. Pekerja sosial. Nah, 4 tahun. Nah, ketika lulus itu, ikutlah yang namanya psikiater. Dr. Rusdi Maslim. Kebetulan beliau juga dosen di Atmajaya. Bantuin beliau menghadapi pasien-pasiennya. Ya karena bidang gue itu. Tapi gue kan sebagai anak muda, kok gue ngadepin orang-orang yang begini, sementara gue kan pengen wah gitu kan. Iya. Nah, akhirnya bekerja lah paginya di pergudangan. Pergudangan yang namanya ya macam-macam, ada kornet, ada pasaus, ya ngulik lah jatuhnya pergudangan itu. Terus sama teman mau ikut itu enggak? Dubbing. TVRI dulu kan ada tuh film dubbing. Dubbing apa sih? Film luar negeri katanya, tapi bisa bahasa Indonesia katanya. Oh boleh lihat. Ayo diajak lah casting berempat. Yang 3 tumbang kenapa gue yang masuk? Itu apa? Castingnya waktu itu gimana? Castingnya standar, bisa menirukan suara kartun, suara anak muda, suara orang tua. Lu ngasal dong? Kan lu belum pernah? Itu dia. Gasal. Tapi lu cuma dikasih skrip, Iya. lu ngomong ini ya, Iya. kasih penjiwaannya, karakternya gini gitu. Tapi untungnya waktu itu pernah ikut sedikit kegiatan waktu di sekolah itu kan tentang komunikasi.
ada sedikit teateran lah gitu. Teater iya, suara. di situ dasarnya Di berarti ya. situ. Suara anak kecil, suara kartun. Nah, ada tuh kawan yang udah duluan masuk jadi seorang dubber. Ntar yang dites suara kartun kayak gimana? Ya lo cemprengin aja katanya. Suara anak kecil dan suara anak tua. Kalau suara anak kecil kan, hai teman, aku tidak ingin pergi di sini, aku tidak ingin pergi ke sana, aku hanya ingin di sini saja. Kan lebih. Ya gue sering banget lagi dengan suara. Iya, terus banyak berarti ya. Sebenarnya harus seperti itu. Cuman orang kan taunya gue SpongeBob aja kadang-kadang. Aduh, gue SpongeBob doang, tapi kan rezeki. Iya benar. Iya lagi tapi kan rezeki. Dan suara orang tua. Jadi apa yang ingin kau lakukan? Ayo lakukan saja. Kamu tidak usah berkecil hati. Abah. Iya. Suara Abah. Suara Abah. Iya. Sekarang itu gue isi sebagai Ustadz Cecep di Jalu Jakinya Irfan Hakim. Oh, oke. Ada. Nah, dan itu tadi ada rasa insecure. Dulu tuh suara gue tuh nggak kepake, suara cemen begini. Iya, karena kalau kita mikirnya radio kan suara-suara ganteng tuh. Oh, iya. Harus. Film yang tadi kita sedikit ngomong itu ada siapa peran Fernando Jose ganteng banget suaranya gitu kan. Sementara gue suara begini ngisi Fernando masuk kagak gitu. Masih ada Pulgoso kebetulan. Masih ada Pulgoso masih ada terus. Itu dia. Iya. Kita main di udah nikmati juga akhirnya tetap ada rasa itu tadi insecure lah, putus asa. Dan emang rezekinya orang tahu di SpongeBob di tahun 2005 itu nggak langsung booming di tahun 2010-an baru naik tentang 5 SpongeBob. tahun tuh ya? 5 tahun baru kelihatan SpongeBob-nya. Perjalanan. Sorry. Kalau tadi kan kita SpongeBob, terus ada Pulgoso. Ada apaan lagi kalau boleh tahu nih? Power Rangers. Power Ranger jadi apaan? Jadi yang hijau Adam. Iya. Gue udah lupa, jangan ditanya. Mighty Morphin berarti ya? Iya. Tapi Power Rangers yang waktu itu gue ngerjain di Adam RCTI. tuh gondrong dia kan? Iya. Ganteng. Iya. Dulunya jahat. Iya. Saya loh. Iya. Benar. Gondrong doang kagak nyopet. Power Ranger, Adam, siapa lagi? Terus Jimmy Neutron. Oh, Jimmy Neutron. Sebagai Yang temennya. Iya itu siapa gue Yang lupa. ngeselin. Iya ngeselin. Iya. Aduh. Sudahlah, apa yang kita lakukan gitu pokoknya itu film lama itu. Terus film Kayak apa? Samurai X. Samurai gitu. X. Lu di Jepangan banyak jadi anak Iya kecil tuh kayaknya tuh. dulu kan Popolo Croix. Anjing. Iya. Jadi Sore tuh. Iya jadi film Bakabon. Oh, Bakabon. Udah tahu ibu mah rusak Bakabon. banget itu Bakabon kocak. Iya. Jadi Iya, tahu. Samurai X jadi siapa? Jadi ada 4 peran kalau nggak salah waktu itu ada. Tapi yang masih ingat ada Eozi aja, Eozi itu yang kecil tapi mukanya dingin gitu kan. Ya, aku tidak akan pernah mau menghadapimu lagi, tapi suatu saat kamu pasti akan berhadapan denganku. Nah, Iya. dipaksa suruh begitu. Yang pedang kayu dia kalau nggak salah. Iya. Lupa banget itu gua. Aduh, tahun 2000 berapa? 2005 2006 kalau nggak salah itu ya. Oh, berarti kalau profesi seorang dubber tuh nggak terpaku SpongeBob ya. Berarti lu yang kocak-kocak aja enggak ya? Kadang-kadang teman-teman sudah mengeneralisasi bahwa gue, lu peran-peran kocak aja, jatuhnya ke gue gitu. Kalau peran-peran serius nggak masuk katanya. Tapi yang serius ada kan? Ada, tapi gue lupa. Kayak suara-suara deep pun lu masih bisa. Masih bisa. Pemirsa, saksikan. Masih dapat kan? Iya. Pemirsa, perhatian, pintu teater 2 susah dibuka. Iya. Masih dapat dong gitnya. Iya dong. 95 sampai sekarang masih aktif menjadi seorang dubber ya. Tapi rentang 95 sampai tahun 2000-an kan ada yang pelarangan dubbing untuk bahasa Indonesia. Oh iya? Iya. Ada gitu-gitunya? Ada. Zaman Kapan tahun berapa? Tahun 98 sampai tahun 2000 itu. Jadi nggak boleh ada tayangan dubbingan Indonesia? Indonesia nggak boleh. Kecuali film kartun, animasi. Oh, Film gitu. anak-anak iya.
Kalau film kayak Mandarin, India harus berbahasa Inggris. Gitu. Jadi dari sananya bahasa India, didubbing sama kita bahasa Inggris. Oh, didubbing tapi pakai bahasa Inggris. Didubbing pakai bahasa Inggris gitu. Kalau bahasa Inggris gue kan tahu sendiri. Jangan ditanya. Makanya gue akhirnya gimana caranya nih, Kang. Nah, untuk Berarti selama itu nggak ngisi tuh Bang? ya itu tadi akhirnya ngisi Power Ranger. Power Ranger. Karena hitungannya acara anak ya. Acara anak, film anak itu. Iya. Nah, tapi yang gua denger juga aktif sebagai seorang floor director. Nah, itu dia. Ketika ada kebijakan itu, film kan akhirnya sambil kuliah lagi. Oh, itu masih sambil kuliah itu? Iya, karena tahun 94 saya lulus itu langsung bekerja. Akhirnya tahun 2000 kuliah. Oke. Kuliah sambil dubbing, ada film-film kartun dan mulai dibuka lagi kerannya, mulai boleh lagi film-film. Nah, 2004 selesai saya kebetulan memang di salah satu stasiun televisi. Memang studionya studio TV swasta waktu itu boleh mendubbing sendiri mereka karena untuk budget yang lebih simpel kali ya. Oh, jadi under TV? Iya, di bawah TV, langsung SCTV waktu itu. Akhirnya lompat ke produksi jadi floor director. Oke. Inbox. Oh iya. Mantap. Hip, udah. Gitu. Sama karena apa? Berarti itu tahu goyang jigodo juga. Goyang jigo. Itu ada gue di YouTube-nya. Inbox gue itu. Tahu gue Bang lu. Iya, tahu. Iya, ulang tahun. Lu main di tahap gang 25 ya. Terus-terusan nih kan gue lihat. Iya, goyang jigo. Oke. Dan sedikit tahu banyak sejarahnya grup-grup band itu kayak Republik. Iya, kan naiknya dari situ ya Bang. Iya. Wah, kencang sih. Kencang banget itu. Merpati. Dulu Hijau grup Merpati daun. hijau daun. Iya. Dide. Angkasa ya. Tapi Angkasa. pada saat itu lu sambil jadi dubber. Dubber, alhamdulillah masih diperbolehkan. Enggak, karena kan waktu itu kalau acara itu kan pagi ya. Pagi. Iya. Lu standby ya berapa? Standby dijemput jam 3:30, jam 4 paling lambat. Langsung ke lokasi. Tiap hari itu. Tiap hari itu acara. Tiap hari acara. Inbox kan? 3 hari, sehari istirahat gitu. Nggak ada taping dia kan? Live. Iya, live terus kan? Live baru kalau untuk taping setelah live itu. Dan lama kan periodenya itu. Iya, lu berapa tahun? Pindah juga Bang. Itu di dia. mall kan. Kalau Iya. itu dia. Kalau misalkan Galakan dekat, mall, iya. Kalau misalkan Lebak Bulus minta jemput, karena nggak mungkin. Kalau misalkan di Bekasi langsung gitu. Itu sampai keluar kota juga. Iya. Iya. Dan juga Hipipura tuh Minggu. Kalau ada lagi karnaval, itu band-band besar semua itu udah pada naik semua itu. Iya. Yang karnaval SCTV gitu. Nah, kalau floor director itu ngapain sih, Bang? Simple sih sebenarnya, gue learning by doing sama senior gue itu. Dibilang udah learning by doing aja. Kemana? Udah liatin dulu. Ya, jadi gue menyiapkan satu acara baru itu kan dari awal dikasih misalkan ada GR-nya dulu kalau apa aja. Tapi kalau misalkan program udah harian ya udah paling tinggal nyiapin memastikan dari audionya teman-teman udah oke, udah aman. Biasanya saya juga megang live juga kan, sama tapping juga, udah semua oke. Udah paling mengkasih countdown ke atas, terima dari master control gitu. Sama tambahannya, kalau ada penonton harus ngereogin penonton. Wah, PR lagi. Floor director. Jadi Ya, tambahannya begitu. Iya. Kalau di beberapa TV kan ada yang khusus queue buat pemain, ada yang khusus buat penonton. Saat itu kita karena kurang orang, dari queue pemain, penontonnya ya begitu aja. Sampai kelihatan tua begini. Ya emang tua juga kali ya. Berapa tahun tuh berarti tuh? 2005 sampai 2019. Itu tuh inbox tuh ya? Oh enggak, inbox itu sampai 2000 berapa gitu, terus kan ada hidup lagi, dihidupkan lagi gitu. Gitu. Kalau untuk dia di FD-nya sampai 2019. Gitu. Itu aman aja nggak sih? Maksudnya kalau acara-acara kayak gitu ada yang rusuhnya atau apa? Oh iya, pernah di luar kota.
Apaan? Itu si Jerok lagi nyanyi. Nah, kan Jerok waktu itu masih underground gitu. Kan ada yang nggak setuju kalau bahwa dia naik jadi band. Jadi band itu lah, band TV lah. Jadi band komersil, band indie. Banyak yang pencintanya sebenarnya yang jadi haters akhir. Siapa waktu itu hostnya? Pak Sendal. Wah, sendal. Dari penonton. Dari penonton. Nah, salahnya kita, bukan salah kita, mungkin dulu kadang-kadang di depan panggung dibikin jalan buat jalur kabel. Buat akses. Dibikin dua begini, jadi kadang secara nggak langsung bikin front. Kiri sama kanan, ribut, aduh. Udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Tapi kalau kayak gitu gimana? Artis marahnya? Gimana sih ini? Tapi dengan sendirinya ntar kalau ada kampungan udah padahal udah dibilang kampungan, padahal emang yang ada di kampung kita juga semua dari kampung. Tapi dibilang kampungan akhirnya malu, ya udah. Ya lu emang kampungan kan kalau begitu. Tapi itu pas itu posisinya live, Bang. Live. Kelihatan dong. Iya ada itu ada pas ketimbuk ada itu. Ada. Live gitu kan. Nah, kalau pas lagi biasa kan kalau pas lagi rusuh begitu kan kamera nggak dipenontonin, dibuang ke mana lah gitu. Iya. Nah, tapi balik ke dubbing lagi Bang ya. Oke. Dubbing itu sesuatu yang bisa dilatih nggak sih Bang? Menurut lo? Bisa. Harus dilatih emang. Kayak gue aja kan suara kayak begitu SpongeBob itu kan. Emang awalnya kan nggak ngerti kayak gimana. Akhirnya gue lihat, nih dikasih. Lihat kayak begini. Berarti sorry, yang pertama kali lo dapetin itu briefnya adalah yang versi bahasa Inggris berarti ya? Bahasa Inggris. Lu tiruin nih suaranya? Iya. Gitu. Yang ngedeketin dia gitu. Itu casting nggak? Casting. Jadi kan peralihan dari La TV dulu. Iya. La TV itu punya orang Betawi. Lah, TV. Lah. Iya. La TV. Kaget ya, La TV. La TV. Kan kalau kasih ini Iya. Nah, di peralihan ini nggak bisa diem dia. Aduh, kacau atau apa ini? Latif. Mandra berarti yang punya itu. Nah, terus kan peralihan ke GTV, waktu itu Global TV. Nah, itu proses casting. Ada 3 orang, salah satunya Om Salman yang jadi apa tuh yang kuman itu? Apa larva? Yang kecil. Larva mah. Yang punya cambaket, Plankton. Iya, Seratus. Plankton. Jadi yang jadi plankton itu juga sama saya tuh, satu lagi siapa? Dinominasikan untuk jadi SpongeBob. Akhirnya dicoba, saya yang kepilih. Cuman di episode 1, episode 2 pas belum dapet. Karena saya kan nggak pernah menonton film itu awalnya. Kayak nggak dapet, nggak bisa, gimana yang kalian udah gitu Bang. Kan masih butuh gini. Kadang harus nyari dulu Bang, kalau nggak dapet kadang. Jadi kalau misal motik, kadang kamu nyari dulu awal-awalnya. Tapi sekarang juga kadang-kadang suka hilang juga sih gitu. Iya, apalagi kalau misalnya udah lama nggak dubbing karakter itu. Take itu gitu kan. Iya. Gimana lo biar bisa stay di situ? Kadang-kadang ya kalau SpongeBob ya gue nyarinya di situ aja, ngecunnya. Tapi kalau SpongeBob oke lah ya. Ada nggak karakter-karakter yang ya udah menurut lu gimana dah caranya gitu. Iya, itu kayak kan akhirnya lu harus nyetel sendiri. Iya, kan? kayak kemarin di salah satu tempat studio ngisi film Shrek jadi keledainya. Iya. Bego banget kan itu pengen si keledai itu kan. Dapat paling yang bego-bego mulu gue. Casting dapat. Nah, pakai suara yang mana? Suara yang kemarin. Anjir, suara yang kemarin kayak gimana gitu. Iya, dan itu nggak direkam. Maksudnya direkam. Direkam, jadi harus dengerin dulu. Dengerin kayak gini lagi kemarin. Oh iya udah gitu. Kadang-kadang gitu. Karena kan pengumuman dari casting sampai untuk produksi kan nggak sehari 2 hari, kadang bisa seminggu gitu. Suara yang mana sih kemarin? Iya, tapi nggak jauh dari suara asli gitu. Nyetem dulu kan, akhirnya nyetem dulu. Nggak jauh dari suara yang asli. Tapi para pecinta dubbing itu kadang-kadang pada hafal jenis suara saya, kayak
Gentry Chow gitu kemarin. Wah ini mah suara Bang Ade. Ya Gentry Chow itu film kayak film Mandarin kartun gitu juga. Gitu. Oh iya, ada tuh yang komen, ayo Bang Ade nih. Ini Bang Ade. Nah tapi ya nomor 4, nomor 5-nya itu kalau yang setahu gue tonton ya Bang, sedikit Bang. Banyakan suara Abang. Iya, karena itu tadi produksinya untuk SpongeBob nggak tiap bulan ada gitu dari Nickelodeon-nya gitu. Berarti lebih nyayur zaman dulu, kan kalau dulu ya, kalau 90-an sampai 2000-an awal kan, kalau gue sebagai bocah nih, minggu aja tuh udah tahu tuh dari jam berapa sampai jam berapa itu kartun terus tuh. Iya. Terus kalau weekday-nya tiap sore ada di mana aja gue tahu. Iya, apal ya. Iya, apal. Animax kan SCTV dulu kan. Iya, Animax itu jadi berangkatnya belanja dari rombongan itu ada Propo itu tadi. Iya. Dan itu bisa kayak 3-4 film kartun gelondongan gitu kan. Iya, Jepangan jadi semua. 2 jam lurus tuh itu Iya, aja tuh. betul. Ganti-ganti judul doang. Iya. Ya itu tahun 95 itu sampai tahun 2000 sampai tahun 2000 awal masih bagus harganya. Ya. Dan proyeknya banyak. Banyak. Yang tadi bilang nyayur banget. Alhamdulillah ya Bang. Terutama peran-peran utama. Peran utama kan beda harganya kan. Oh gitu. Iya. Peran utama yang kayak tadi siapa ya? Telenovela yang suaranya keren itu. Iya. Fernando Jose. Fernando Jose. Karena dia banyak ngomongnya, jadi nyayur. Dan screen time-nya juga kan beda. Gitu. Mempengaruhi juga ya Bang. Mempengaruhi. Sampai bisa beli rumah teman gue itu. Iya, zaman itu, iya. Fernando Jose? Iya. Sampai kalau gue dulu zaman itu bisa ngeredit. Zaman itu ya, kalau buat parameternya ya. Motor dari Honda zaman itu yang lagi bikin ganteng dah. Tiger dah. Ngeredit Tiger. Pakai Tiger. Pulgoso. Sebagai Pulgoso. Iya, sebagai Pulgoso, sebagai pelmen itu bisa ngeredit Tiger itu zaman itu. Toet dah kata. Udah. Iya. Zaman itu. Dari tadi ditanyain mulu, ini diajakin mulu. Emang ada? Ada. Dulu. Oke. Udah jangan banyak-banyak juga, ntar gua ini beser. Tapi emang gue sendiri jujur aja lebih ke air bening seperti ini. Air bening? Kalau gue bukan sok-sokan dan tidak dingin. Kenapa emang? Sama Bang, gue juga. Kalau dingin gue radang. Oh gampang? Gampang radang. Iya. Nah kalau misalnya balik lagi ke apa tadi SpongeBob. SpongeBob yang kita tahu kan periang banget ya. Lo ada harus nyetel itu nggak sih? Iya, kadang-kadang harus. Kadang-kadang kalau harus seneng gitu. Iya, itu dia. Dalam kondisi itu. Iya, tapi kan kita disebut namanya voice actor. Sebagai aktornya harus ngikutin apa yang ada di bagaimana. Jadi kalau dia sedih ya lu sedih. Iya, kayak Gary, jangan tinggalkan aku, Gary. Oh, Gary di mana kamu, Gary? Yang diculik nenek-nenek. Diculik nenek-nenek. Iya, diculik nenek-nenek. Diculik nenek-nenek. Kagak Gary, jangan-jangan ada kelainan jiwa nih, Gary. Sukanya sama nenek-nenek. Wah, kacau. Nah, karena menurut gue itu juga salah satu yang sulit ya. Ya gue tipis-tipis ini juga adalah kerjaan-kerjaan voice over gitu ya. Nah, yang berat tuh menurut gua emosinya ya. Apalagi kalau misalnya proyeknya kayak lanjut terus besok misalnya revisi. Gua lupa lagi. Kemarin setelannya gimana ya? Bukan cuma setelan suara ya, setelan moodnya. Moodnya iya, di deepnya semana, tingginya semana itu dia kadang-kadang. Terus kayak nih gue harus yang kayak gimana ya? Gue lupa lagi actingnya gitu, lupa actingnya. Ya, mungkin itu ya Bang, salah satu tingkat kesulitannya Tuntutannya ya? Iya. Di saat revisi gitu ya? Iya, kayak waktu itu kalau ya alhamdulillah teman-teman juga kalau ini kurang ajar juga teman-teman bukan kurang ajar. Yang kurang ajar. Jadi menciptakan bahwa gue tuh kalau peran buat iklan radio dulu peran banci-bancian kasih aja ada bibir. Permisi Om, aku gak mau kalau aku di madu gitu kayak begitu. Peran-peran yang hancur dikasih ke gue, nggak boleh kayaknya gue tuh peran yang jadi bager atau hero gitu. Sosok yang gagah gitu. Hero lah paling nggak pernah gitu. Padahal kan segagah-gagahnya ini lu deh, peran lu sebagai apa?
Iya. Power Ranger hijau. Hijau, iya bener banget. Iya. Masih ingat nggak lu suaranya? Aku lupa itu Adam itu, suara Adam. Tapi suaranya ngomongnya emang kalau kuncinya kalau emang pernah ganteng itu emang santai ngomongnya. Kamu kemana? Itu kan nggak bisa begitu. Kalau oh iya ganteng nih kayaknya. Iya. Kamu mau kemana? Tunggu aku kan ya begitu deh, gitu deh. Nyerah. Aku tidak sanggup. Dan itu memang harus selalu baku ya, Bang? Iya. Tutur katanya ya? Iya. Dan menjaga apa ya, di titik itu gitu, frekuensi itu susah. Pernah jenuh nggak, Bang? Bertahun-tahun sebagai karakter yang sama. Untungnya terobati tidak setiap hari untuk dubbing. Emang sekali ngetek itu berapa episode atau berapa project? Kalau dubbing SpongeBob itu sehari mentok udah 3 episode, mentok. Karena kalau udah gitu blibet mulut, asli blibet. Iya, karena nabung ini kan, nabung episode. Nabung episode. Karena kan kalau kita besok datang lagi kan efisiensi waktu juga, efisiensi semuanya lah gitu. Kali enggak sekarang kalau sekali datang 2. Dipaksakan 3 atau 4 udah bludrek. Udah berubah tuh suaranya ya? Mulut belibet asli. Kita mau ngomong apa nggak bisa. Kayak teman saya dulu, Bu Cangkla namanya, ada pernah Bu Cangkla ketabrak bus. Bu Cangkra ketabrak bus. Bu Cangkra ketabrak bus. Bu Cangkra RRR ketemu CCC gitu, nggak udah. Udah deh. Udah berhenti dah gitu kadang-kadang. Itu kalau satu episode berapa menit sih, Bang? Sampai sejam? Kalau untuk yang serial 24 menitan ya, itu bisa 1,5 jam. Kalau paling cepat kalau ngeteknya. Kalau udah sering 1 jam dapat lah. 1 jam dapat. Tapi lu ada ini nggak sih, Bang? Maksudnya kan kalau VO, apalagi ini ya dubbing ya. Dubbing itu kan kita juga nyamain sama screen kan. Kapan dia mangap, kapan dia mingkem kan gitu ya. Nah, itu ada ini nggak? Ada berarti kan ada teknik-tekniknya. Nonton dulu. Nonton dulu. Kalau teman-teman sekarang kelamaan, bukannya ini kan nguber waktu juga yang belakang. Udah, oke ini kita lihat naskahnya. Udah nanti kita ngikutin itu. Nah tinggal kita ngikutin speednya dia tuh. Tapi kata-katanya baku omanya, enggak itu. Animasi gimana ngikutin kan ya patah-patah. A I U E O doang biasanya kan. Kadang kita namanya dubber ya. Kalau kurang panjang, bukan begitu? Kamu nih bukan begitu? Tembak, sebutin nembak. Kamu benarkah? Gitu belakangnya. harus improv. Untuk durasi 24 menit, lu take 1 jam. Itu hitungannya cepet ya? Termasuk cepet. Apalagi kan SpongeBob screen time-nya panjang kan? Iya. Maksudnya tokoh utama aja gitu. Iya, itu banyak lah. Jadi kan kita harus prosesnya itu kan kadang operator juga harus nyari lagi posisinya di timecode berapa, itu yang bikin lama. Dan itu karena udah biasa, udah bertahun-tahun. Iya. Awal-awal gimana? Awal-awal. Lama? 2 hari gua, 1 lembar. 1 lembar tuh 1 episode? 1 halaman. Dulu dapat peran India. Yang India itu? Gue 2 hari, akhirnya temen gue nggak tembus-tembus sama direkturnya nggak, akhirnya gue kan nggak enak juga kan, udah gitu keringetan, beneran keringetan. Stres lama-lama, pressure kan? Stres, karena teman-teman yang lain nunggu. Udah ntar lo take-nya belakangan aja deh. Zaman itu masih belum digital ya, masih analog, masih pakai pita. Ada 2 channel. Berarti ngabisin pita? Nggak ngabisin pita, jadi kan kalau misal ngulang-ngulang lagi lama-lama, kalau operator ini kadang-kadang apa yang udah kita dubbing, ngasihinnya itu suka lewat. Kehapus lah yang tadi. Kehapus yang tadi udah kita dubbing. Kehapus. Kalau sekarang bisa undo. Iya. Kalau dulu nggak bisa. Ulang lagi dari depan lagi. Itu tuh yang bikin 2 hari. Sebenarnya yang tadi udah bener nih. Kepotong. Ulang lagi. Kadang guenya juga nggak pede memainkan perannya itu. Karena banyak itu kan. India itu, gitu kan, mimiknya itu. India lu tahu sendiri filmnya. Ngaca ngaca. Tapi iklan pernah sih, Bang? Iklan beberapa. Iklan produk pernah. Terakhir ada produk untuk yang apa ya, sendi, nyeri sendi gitu. Ada. Kalau lo denger kaget lah, bisa suara gitu ya. Iya dong bisa gitu.
Jangan ikut-ikutan teman-teman gue bahwa gue nggak bisa suara bagus. Dan kalau kemarin terakhir saya ngerjain lagi Kokomania di RTV. Apa tuh? Kokomania, komedi kompilasi. Dubbing Tapi mentah, teman mengomentari kejadian-kejadian lucu gitu. Iya kayak begitu ada. Tapi itu sebutnya jatuhnya untuk bukan dubbing filmnya. Iya bukan dubbing film sih benar. Kalau itu mah kan udah full improv aja sih iya, kayaknya ya. Pernah kayak begitu tuh pernah ngomentar, mau kemana itu? Tahu itu bawa bolanya kemana? Kata-kata kan gawangnya sebelah sono. Iya harusnya kan sebelah sini. Itu pernah. Nah, kalau kayak gitu freestyle. Iya. Dikasih naskah bego malahan. Kalau dikasih naskah malah bego. Kita intinya mau kemana nih? Udah. Saya pernah itu sama dubber orang Bang Solihin Sukabumi. Masuk sama dia tuh tektokannya. Kalau untuk yang freestyle gitu. Berarti kalau pas acara spontan itu full Bang Komeng itu ya? Iya. Spontanan gitu. Itu ada momentnya nggak sih freestyle gitu? Maksudnya kayak kan kondisi kita nggak selalu prima ya. Bisa jadi ada masalah di rumah. Iya. Ada apa yang akhirnya bikin pikiran. Iya, kadang-kadang apa yang di pikiran kita ceplosin aja di situ. Iya. Oh gitu. Iya. Kapan lagi gitu. Kenapa ngomong? Iya nggak tahu nih bini kenapa di rumah ya itu kali bolanya tuh. Dia lagi banyak pikiran kali. Iya kali. Dia diomelin sama bininya. Gitu. Mungkin jadi bahan. Jadi bahan juga Bang. Jadi bahan. Lebih seneng ngisi dubbing yang kayak gitu kali Bang ya. Ketimbang yang ada skripnya gitu. Sebenarnya enakan begitu sih. Cuman kadang-kadang suka ceplosan ngeri-ngeri sedap takutnya ranah-ranah yang sensitif gitu ya. Apalagi kalau Sarah. Kan, ya. Kalau Sarah ngeri. Ada tuh kena pas lagi nge-take terus freestyle terus sorry deh ini bisa jangan itu ya dibahas ya gitu. Oh iya pernah itu. Jangan ke arah situ mulu dong ngomongnya. Iya gitu. Kelepas namanya juga ya. Gitu. Namanya freestyle kan itu kan. Nah, tapi kalau kita bicara industrinya nih, Bang. Dubbing. Berarti voice over, dubbing gitu-gitu menurut lo sekarang di Indonesia? Nggak, gue kemarin nonton, gue suka nonton ini juga voice talent luar. Kan kayak Optimus Prime, itu dia doang tuh. Kayak God of War siapa? Kratos. Itu bahkan sekarang setahu gue tuh God of War yang terakhir dia punya voice actor baru. Dia disuruh main lagi di tempat lain. Enggak, episode sebelumnya. Yang mana itu yang mainin orang lain. Dia nggak mau. Iya itu. Selama orangnya masih hidup, gue nggak mau. Iya, karena itu bentuk itu kayak gitu industrinya di luar. Salah satu penghargaan buat pengisi sebelumnya dan juga penghargaan buat dirinya. Karena etika gitu kan jatuhnya. Bahkan kayak One Piece itu ada voice actornya yang mundur kayaknya karena udah tua juga gitu. Itu diumumin si ini sekarang mundur dan kita akan umumin penggantinya siapa di acara besar. Iya. Jadi memang kayak saat misalnya siapa One Piece itu Luffy gitu ya. Luffy. Nah, Luffy itu dia. Harusnya. Nggak ada selain dia. Harusnya sih seperti itu. Dia sakit kita berhenti produksi. Harusnya sih seperti itu di Indonesia harusnya. Gimana? Kondisinya gimana? Nggak bisa ganti. Gampang gitu, segampang itu. Karena kontrak sama siapa sih? Biasa nggak ada kontrak. Bing, besok dubbing ya, film apa? Ini, oke. Keren kan Indonesia. Dan kalau lu nggak bisa, oh ya udah, lu emang ya gitu. Iya, lu aja dong, masuk. Tapi Komang harus bisa dong suara itu. Dia enggak. Maksudnya atau Komang paling nggak punya portofolio yang kayaknya mah dia cocok untuk peran ini. Iya, gitu doang portofolionya. Ini nggak kayak berkaca dengan SpongeBob aja. Iya, yang tadi gue tanyain Bang, suaranya ada beberapa episode yang beda. Ya udah, akhirnya seperti itu. Wah, tumpuk-tumpuk. Karena kita nggak bisa menyalahkan. Temen juga kan ditunjuk dan dia juga memang posisinya saat itu mungkin oke, ya udah. Jangan dong peran gue nggak bisa. Ada asosiasinya nggak sih? Dulu ada. Lah dulu. Karena nggak bergerak. Apa nama sorry, dia apa lingkupnya apa aja asosiasinya? Dulu kalau awal ada Persusi itu lingkupnya itu ada termasuk voice over untuk iklan radio. Persusi, Persatuan Sulit Suara Indonesia. Waktu itu. Terus ya kita nggak tahu perkembangannya, saya nggak aktif di organisasi hanya sebagai anggota. Berjalannya waktu tahun 2000 berapa itu ada pergantian lagi jadi Suara Pro. Iya namanya Suara Pro, pasti Pro ada kontrak. Salah bikin nama nih.
Akhirnya ada yang kontra, Ada yang gimana? kontra. Iya. Gue juga nggak tahu. Akhirnya nggak begitu. Ya nggak jalan aja gitu. Ya, Ya, Karena biasanya asosiasi kan yang melindungi profesi. Iya, seperti di Malaysia. Di Oh, ada? Malaysia bagus. Ada dia. Apa? Untuk profesi suli suara? Suara suara. Jadi kalau untuk butuh suara apa harus melalui asosiasi ini. Oh, dia yang nyortir ya bang. Heeh. Dan Ada standarnya dia yang iya, pegang juga, dan gitu. untuk apa-apanya untuk itu. Gimana tuh? Misalnya gue ada produksi nih, Mm-mm. terus gue butuh. Suara ini melalui ini nih. Ya, tapi harganya harus dari Iya, justru itu. Itu di Fungsinya situ. asosiasi Gitu. sebenarnya. Kendalikan, ya, Heeh, ya. kalau ini jangan diambil gitu. Bahkan bisa kena penalti kalau gue tiba-tiba gue pakai orang Lewat asal belakang, aja gitu, lewat iya. belakang, atau gue sendiri aja deh. Mm-mm. Gitu fungsinya Berarti asosiasi. sekarang tuh di kita nggak ada nih bang. Nggak ada. Ayo lo kenal, suaranya, ini aja, dia aja, ada aja. Fir, besok dubbing ya. Dubbing. Gitu, Indonesia kan ya masih budayanya mungkin kita nggak tahu juga, bukan hanya di dubbing, kayaknya di Iya, artis, masih banyak penyanyi, gitu, semua iya. gitu kan. Penghargaan terhadap para penghibur gitu kan masih Kurang ya bang ya. Untuk circle sendiri gede nggak sih bang? Kayaknya orangnya itu aja. Itu aja. Kecil sebenarnya ya. Kecil ya sebenarnya. Oh itu dari mana? Di studio ini. Ada bibir dari studio CTP. Ini studio Indosiar gitu. Ini anak Indosiar dulu. Dulu ada anak Pasar Baru, Prativi gitu. Studio Iya. Mario Untung. Nah, kenapa orang itu aja mungkin karena satu orang bisa ngisi banyak suara kan bang? Iya, itu satu. Kedua juga ya pertemanan lah. Pertemanan. Iya. Tapi komunitasnya akhirnya ada komunitasnya nggak sih bang? Maksudnya dari Ya komunitas yang paling teman-teman yang dekat. Komunitasnya dulu komunitas dari studio ini, Iya. komunitas yang gitu. Atau dari teman-teman yang udah senior kayak abang ini punya bikin kelas mungkin ya bang? Ya? Oh. Ada nggak? Kalau yang bikin kelas itu alhamdulillah itu ada yang peduli, Oh. kayak si Tisa Julianti sama adeknya tuh Ian Sabani, dia rajin. Ada lagi Kanovi Burhan, dulu bapaknya penulis tuh Ape Burhan, yang itu tuh sandiwara radio tuh. Dulu sandiwara radio bukan zamannya kayak Mahkota Madangkara, kayak gitu-gitu tuh. Belum lahir tuh kayaknya. Belum lahir. Brahma Kumbara, Ferry Padli. Iya. Zamannya itu kan beliau juga senior saya. Narator gitu. Iya, dan sandiwara radio masih jalan, saat ini masih ada. Para senior itu, yang menghidupkan para senior itu. Alhamdulillah mereka masih kuat. Masih terus dilestarikan ya bang sampai sekarang mereka ya? masih. Dan kelasnya juga masih ada ya bang? Kelas itu masih ada yang membuka. Ada lagi kayak Bimoki. Bimoki ternyata itu anaknya Heri Aki. Heri Aki itu ya senior saya gitu. Oh. Voice actor juga. Voice actor si Heri Aki. Film layar lebar. Ya. Nah waktu itu kan dulu kayaknya beberapa pandemi kali ya. Bimoki kan serius juga tuh bikin podcast Kelas. yang sama siapa? Ya pokoknya tentang Gilang Dirga. voice acting tuh. Bertiga dia, satu lagi sama Laila Aderina. Iya. Gue lumayan belajar tuh di situ tuh. Kayak oh ada tekniknya. Iya. Karena gue yang kayak gitu juga diajak. Iya. Biasanya emang mainnya di ini kan. Teman-teman anak produksian, lu aja deh. Oh iya. Sama kayak lu awalnya gitu Iya, kan. iya. Nah, tapi kan kadang nggak tahu belajarnya apa gitu. Iya, untuk yang sekarang yang concern itu ya yang saya tahu ya Bimoki dengan Institut Voice Over-nya. Tapi voice over ya? Voice over. Tapi bukan juga, dubbing? Tapi mempelajari juga. Dubbing juga mempelajari. Nah, Tisa voice over dan dubbing juga. Nah bedanya apa sih bang? Voice over adalah kayak lebih akan announcer gitu, kayak produk-produk yang di iklan-iklan gitu. Produk doang. Nah, kayak di iklan, bukan produk kan kayak iklan radio gitu kan, voice over kan. Okay. Kalau ini kan dubbing film yang di dubbing. Ada tokonya. Juga ada pemeranannya, ada juga tokonya. ada mengisi suara. Pengisi suara, menyuli suarakan lah, mentransisi suli suara lah dari film-film, kalau dubbing itu. Gitu. Iya. Nah, sekarang tadi kan kita bahas TV tuh. Nah, sekarang kan zamannya digital ya, dengan segala sosial medianya. Iya. Itu lu konten juga nggak sih? Iya, tapi jeblok. Jeblok kenapa? Dulu rajin bikin YouTube. Ade Bibir Kurniawan, tapi nice-nya nggak masuk, mau kemana. Yang kehidupan sehari-hari. Ternyata orang kan nggak pengen kehidupan sehari, tapi pengennya lebih ke pekerjaan gue. Sementara pekerjaan gue saat itu lebih ke banyak ke FD. Orang pengennya gue yang sebagai pengisi suara gitu.
Ya sekarang konten TikTok main sekedar main aja sih. Nonton apa konten juga? Konten enggak ini sih, kalau ada hal-hal yang lucu kayak membahas kayak kemarin masalah yang sensitif kayak kemarin, mohon maaf ya. Kayak lagi ada Agus Buntung ya, kita bikin aja lucu-lucuannya gitu. Bikin lucu-lucuannya. Apa dibilang kalau kayak gitu, Bang? Parodian. Gabung-gabungin film lain. Lah kayak yang lu bacot, itu kan rame banget itu. Iya. Seandainya lebih banyak gitu maksud gua, ya kan. Iya. Boleh Bang ya kita lihat-lihat kontennya. Kita lihat nih kontennya nih. Video tanpa suara tapi kalian isi suaranya karakternya tapi karakter SpongeBob, oke? Coba. Siap. Mana dia? Ding 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 ding. Silakan. Gedein boleh. Hai, Squidward, di mana kamu? Di mana? Squidward. Aku di atasmu. Aku tidak melihatmu, Squidward. Aku di atasmu. Aku tepat di atasmu. Tapi suaramu kok menggema di sebelah sana, teman. Itu suara siapa? Ya ampun, itu suara gema suaramu sendiri, bukan aku. Oh, ternyata kamu di atas ya, maaf. Dari tadi. Ini freestyle ini. Iya. Freestyle. Dan gitu ya, kalau mau nyetem mangap, lu berusaha mangap juga. Iya, nggak ketemu kata yang pas sama itu apa nih? Udah pantengin aja gitu. Itu freestyle. Jadi ketika itu dikasih gambar. Gambar ini tolong Mas Jumali, lu ntar jadi gini ya. Lu yang bawahnya iya. Ngomong apa ya? Udah lu kenapa suara lu ngomong gitu. Apa yang kita omongin sama yang kita iniin beda. Iya. Dia celinguk, aku tidak melihatmu. Iya, akhirnya jadi Selamat datang di Makanto. Di sini kalian harus bertanding satu sama lain. Wah. Kita sudah transfer saldo OVO kalian dan silakan kalian cek. Coba. Ngomong-ngomong siapa yang ngomong ya? Saya adalah penguasa Makanto. Ya, aman. Ngapain nih kita? Ini kita ngapain nih? Ngapain? Yuk. Ya, itu jadi narator ya bisa dibilang ya. Yang ngasih challenge-nya. Challenge-nya chit chat ke hostnya itu saat itu. Iya. Ternyata. Pas banget. Saya nyari raksasa. Iya. Nah, Bang, kita ada segmen namanya mitos atau fakta. Betul banget. Wadaw. Boleh, Bang ya? Boleh. Siap. Yang pertama, Ade Bibir selalu syuting konten di malam hari karena lebih fokus. Fakta sih karena suara kan butuh keheningan. Oh, nggak boleh ada distraction dari suara lain. Kalau lagi nih parabot. Tahu bulat. Iya, Bang. Iya. Enak. Gitu. Iya sih, tapi malam jam berapa sampai jam berapa? Biasanya tuh jam 11 sampai jam 1-an kalau bikin kerjaan atau konten di rumah. Kalau buat suara ya untuk voice over. Iya. Fakta ya? Fakta. Oke. Dua, Mang. Yang kedua, memulai karir sebagai dubber pada tahun 1995. Iya. Seperti cerita tadi ya. Iya, betul. Fakta. Tua banget ya? Tua ya? Lu baru berapa tahun, Mang? Baru lahir. Lu tahun berapa sih? Tahun berapa sih? 95 gua, Agustus gua, 95. Berarti lu berapa tahun sekarang? 29. Umurnya dikali 2 masih. Mukanya ada nggak 29 menit? Kalau misalkan anak umur 21 kali 2 umurnya 21, 42 masih banyakan gue, gocap. Kali 2 juga masih banyak Iya. apa. Oke, ketiga. Mengawali karir sebagai dubber lewat serial India. Iya, seperti yang saya ceritakan Fakta. tadi. Tapi sorry, waktu itu perannya sebagai apa ya di India ini? Film aduh, Sinetron Indianya yang Apa anak, lupa itu. apa penjahat, bapak-bapak pembantu lucu, pembantu lucu. Tuh kalau ngeliat mukanya tahu deh namanya, tapi gue nggak terlalu hafal ya gitu namanya. Dan memang saat lu diajak, tadi kan kita sempat bahas ya, saat lu diajak casting itu udah akan sebagai itu.
Enggak. Oh, lu belum tahu bahkan peran yang Belum, jadi kita ada pelatihan itu waktu itu. 2 minggu. Tiba-tiba oke kita film pertama, casting. Nah ini paling buat nyanyiin gitu. Oh, baru dibagi ya, Bang? Baru dibagi, gitu. Sekarang masih kayak gitu nggak sih prosesnya? Masih... Kalau casting sekarang ada yang sistemnya, kadang-kadang kan TV ada yang pengen lihat dulu, kita casting dulu. Nah teman-teman, kayak saya aja kan, kemarin aja kerja sama Kak Irfan Hakim, Bang tolong cariin suara buat ini. Karakternya gini, belum dapet bonekanya tuh kan. Bilang, ini bisa suara ini nih, ini bisa nih gua kajuan gitu. Karakternya 5 orang untuk mengisi ini. Itu yang berpengalaman semua? Iya. Karena casting itu menurut gua salah satunya adalah untuk regenerasi juga kan. Orang yang belum pernah, terus jadinya bisa. Tapi kelemahannya jatuhnya lagi ada industri ya. Jadi kalau kita buat dubbing yang terburu-buru, kalau kita pakai yang bukan yang ngecilin anak baru, kadang-kadang kan ada timeline yang harus dijagain ya. Gitu. Tapi nyempilin anak-anak generasi baru juga sih. Iya. Pasti. Biar buat bahan belajar juga kan, Bang. Lanjut, Mak. Oke, yang keempat. Sudah menjadi seorang dubber hampir 3 dekade. 95 aja lu hitung tuh ya. Iya. Tua banget ya gue ya. Iya, enggak sih, Bang, sebenarnya. Tapi iya sih. Iya. Sama karungin juga lo, Mang. Sama kayak Punasem. tahun depan ya. Tahun depan 3 dekade dia. 3 dekade benar. Oh, tidak. Oke, yang kelima. Latihan berulang kali untuk peran SpongeBob, khususnya pada bagian tertawa. Iya, Pak. Fakta semua. Susah tuh ya? Enggak, pertama kali nyari. Nyarinya karena kan yang itu kan yang aslinya begitu. Yang Ameriknya, aslinya begitu. Oh iya. Dan akhirnya lu harus sesuaikan. Nggak bisa. Kalau yang Amerika tuh nggak begitu melengking kan, Bang? Enggak, yang bilang Iya. gitu. Nggak bisa. Bukan dubber. Iya nggak dubber nggak harus begini-gini juga. Gue bilang. Dan ini kan teknik begini kan lu nyari berarti kan? Nyari. Diapain ya? Biar ada gitu, diginiin. Biar ketemu. Kan ketawa dia kan. Iya. Oh ya udah itu aja lah. Gitu. Mantap obrolan kita. Sebenarnya kalau boleh nanya nih ya, enakan untuk masalah budget mungkin ya, enakan dulu apa sekarang sih, Bang? Kan ya mungkin kalau menurut gua sih enakan sekarang dong, kan udah lama juga kan, Bang ya? Iya. Jadi kalau bicara serius ngomongnya. Serius nih. Suaranya dalam. Pengen tahu aja, Bang. Karena kan. Jadi kalau bicara masalah fee atau pembayaran itu kebutuhan zaman itu kan masih murah, tapi pembayarannya lumayan besar. Oke. Sekarang kebutuhan zaman ini harganya mahal-mahal, pembayarannya seperti zaman dulu. Nggak masuk! Tidak masuk! Oh, gitu. Kira-kira apa sih, Bang, faktornya? Sampai... Gue nggak tahu, kadang-kadang teman-teman berkaca, nggak dibuat lokal, apa bedanya buat lokal sama buat ini? Ya kan kemarin juga buat lokal tapi juga. iya sih. Nggak tahu juga. Ya gue nggak tahu. Enggak, gue berasanya yang pas zaman dulu di TV ya, sampai sekarang tuh, nggak ini buat digital. Nawarnya gitu. Iya. Kualitasnya sama yang harus kita deliver kan? Kadang-kadang berkaca kepada, lo kan temen gue. Iya. Temen dimanfaatin. Dulu ya. Temen, lo. Berarti kalau misalkan ada tawaran, misal beberapa tahun ini, Bang, nanya red card atau enggak? Kalau yang orang-orang baru kenal nanya red card. Oh, kalau yang baru kenal? Yang butuh untuk sosial media, Iya. baru nanya red card. Kalau yang enggak ya tembak aja langsung, segini masuk gak? Ya lo pikir dah. Iya. Tapi ada beberapa teman yang memang CS banget. Ya kalau misalkan, ini di luar SpongeBob ya. Iya. Kalau di luar SpongeBob bicaranya beda. Kan membangun SpongeBob itu kan nggak sehari 2 hari. Iya. Kalau film, tapi ini budget lokal. Man. Udah dah, lo mau kemana gue ikutin gitu kalau sama teman. Kalau kita ngomong, karena perannya bukan peran SpongeBob. Nggak komersil. Kalau film yang lain nggak komersil saya gitu. Ya mau ngapain gitu ya. Ya kadang kita juga ada keinginan untuk support teman ya gitu. Tapi kan kalau apalagi kadang bukan mereka sih, lebih ya orang-orang di industri lah nganggep ya kan suara doang tinggal ngomong. Itu dia. Kadang-kadang orang remeh tinggal bacot. Tidak gitu, apalagi kalau yang tokoh kita ciptakan, itu kan harus menciptakan tokoh. Lu ada nggak ciptain tokoh gitu? Iya, yang kayak
suara ini pantasnya kayak gimana gitu. Iya. Kayak Apalagi kayak animasi baru. Ini belum ada sebelumnya nih. Oh iya. Lu pikir dia tuh gimana dia? Kayak Garuda Go, alhamdulillah saya pembayarannya bagus itu saya. Teman-teman Oh, saya Garuda Go tuh kartun berarti ya? kartun. Garuda Go di Antv dulu. Saya memposisikan ini suara ini buat ini, suara ini buat ini. Lihat, benar gitu kan. Paling nggak kita kan karena pengalaman perjalanan hidup gitu. Berarti kan. ada voice director gitu disebutnya ya? Harusnya ada voice director, memang ada di setiap film. Dia suaranya harusnya gini, dia yang gini gitu ya. Kayak saya itu kemarin yang untuk Irfan Hakim aja saya yang Jalu Jaki, akhirnya saya megang 2 suara. Ya udah, gue bisa nih suara Ustadz Cecep. Satu lagi Mang Ade. Ya udah Mang Ade gue deh. Harusnya kan Mang Dedi, kan Mang Ade. Toko yang di kemarin saya kirim untuk itu. Nah terakhir nih Bang, ada nggak harapan-harapan ke depannya untuk profesi inilah ya? Atau juga mungkin masukan buat teman-teman yang gue tuh yakin banyak sebenarnya yang pengen. Ini kayak dia nih, ini teman gue nih klip nih. Dia gue pernah ya apa namanya naik gunung sama dia nih. Terus kan gunung sunyi ya, nggak ada lampu, nggak ada tayangan, nggak ada apa gitu. Dia ngobrol sendiri, dia jadi SpongeBob, dia jadi Patrick, dia jadi Squidward. Ngobrolnya sendiri. Ini aneh banget. Tapi menurut gua, ini harusnya nih orang hari kebalikan. Udah kan langsung. Gitu, ada nggak tips sama juga harapan buat si industrinya? Nah, kalau untuk teman-teman yang ingin masuk ke dunia dubbing itu sekarang banyak yang mengarahkan di medsos itu kan, yang membimbing untuk arah sana dan gratis, tidak berbayar ada. Kan. Gimana itu komunitas atau apa? Ada komunitas banyak. Ada. Tinggal ikutin aja gitu ya. Di FB itu di IG ada Cafe DAI. Cafe? DAI itu di Instagram. Instagram ada komunitas voice over, actor, dubber itu mencakup semua. Penyiar ada di situ. Follow aja tuh lah ya. Cafe Nanti DAI. ada kegiatannya apa ikutin aja. Terus ada lagi Fandap untuk dubbing, Fandap itu. Ada lagi, ada banyak sih sebenarnya teman-teman gitu. Itu untuk yang mau mulai. Nah kalau untuk harapan buat industrinya? Untuk harapan industrinya sih ya memang saat ini diberikan kemudahan, bukan berarti semuanya dibikin flat gitu kan. Masing-masing juga punya kemampuan dan juga punya ciri khas masing-masing yang dibangun kan tidak melihat senioritas. Jadi ketika film baru harga itu aja gitu. Jadi kesejahteraan dari para pengisi suara itu memang untuk saat ini hitungannya masih hitungan yang flat dan baku gitu, tidak dihitung dari keahliannya. Gitu. Iya, yang dikhawatirkan kalau kayak gini regenerasinya nggak ada. Nanti orang-orang yang menekuni ini juga sangat berkurang. Iya. Akhirnya kita ini kan krisis talentnya gitu. Krisis. Sekarang juga sebenarnya regenerasinya juga lambat. Regenerasinya Bang? Lambat. Karena kurang dapat diandalkan untuk jadi pemasukan utama gitu kali ya? Iya bisa jadi. Dan kalaupun itu mereka kan berekspektasinya wah lumayan ya. Tapi ketika masuk dunia itu mental akhirnya. Gitu. Jadi pas tahu dalamnya, wah kok ternyata kayak gini ya Bang. Ya mungkin harapannya sama kayak yang tadi Abang bilang lah, di Malaysia ada asosiasinya. Iya. Mudah-mudahan semoga di Indonesia ada lah ya Bang ya. Aku berharap. Ya, semoga kedepannya lebih lancar, lebih baik lagi gitu ya. Lebih maju lagi dan regenerasinya juga semakin baik gitu lah ya. Nah terakhir nih, buat teman-teman yang mau follow akun Instagram Bang Ade kemana? Instagram Ade Bibir Kurniawan. Ada yang lain nggak? TikTok mungkin? TikTok Ade Bibir Kurniawan juga. Oh siap. Terakhir bang, kenapa pakai ada bibirnya sih? Ada Ade bibir gitu. Dulu kalau ngeliat foto gue di FB itu gue kumisan, SMA kumisan. Oh iya, kayak apa Paraden gitu. Kayak Mas Adam. Oh iya, Adam Melpan. Adam Inul. Oh, Adam Inul, kira Adam Melpan. Itu kumisan, dipanggil Ade Kumis. Daplang gitu ya. Ade Kumis. Ketika jadi dubber, kumisnya hilang. Ganggu, enggak juga. Kumisnya hilang, kelihatan bibirnya. Jadi ada bibir. Anakku baru tahu tuh kayaknya. Oh gitu, bapak gua. Salah, saking enaknya ngobrol, sampai keliwat bang. Kayak ini.
Oke. Nah, kita ada quiz nih, Bang. Oh, siap. Boleh ya? Nanti teman-teman cara ikutannya gampang banget. Tinggal jawab pertanyaan yang akan diberikan oleh Bang Ade Bibir. Betul banget. Dan, jawab di kolom komentar. Dan jangan lupa mention juga akun Instagram kalian. Total hadiahnya adalah Rp500.000 untuk 2 orang terpilih. Ya. Jadi, seorang 250.000 gitu ya yang menang. Lumayan. Dan jangan lupa itu OVO. Yeah. OVO 250.000. OVO 200. Boleh kayak Dip nih. OVO 250.000. Itu teman-teman. Pertanyaannya apa? Bang Ade. Pertanyaan pakai suara yang rahasia gitu ya. Iya. Pertanyaannya adalah, Bang Ade terkenal sebagai dubber karakter kartun apa? Bang Ade terkenal sebagai dubber karakter kartun apa? Nah, ini aja nih. Ini apa nih karakternya ini? Gitu. Sebenarnya nggak perlu ngikutin terlalu banyak. Ya harusnya nonton juga sih. Karena udah ketahuan dari style kita kan hari ini kan. Kayaknya dicepet-cepetin doang. Yang bagian kuisnya gitu ya. Udah minggu buat ini kita bertiga. Minggu. Itu dia Bang. Bang Ade, terima kasih banyak atas waktunya. Udah ngobrol-ngobrol bareng kita. Terima kasih sama-sama. Semoga kedepannya makin lancar karirnya. Sukses juga buat semuanya. Siap. Nah tadi udah follow Bang Ade ya. Jangan lupa untuk follow kita juga di Instagram @sahabatgrabid dan kalian juga boleh DM kita. Kira-kira siapa lagi nih bintang tamu yang perlu dihadirkan di sini? Itu dia Bang. Dan jangan lupa di like, subscribe, komen, apalagi tombol loncengnya. Jangan kelupaan seperti ini. Itu dia. Ayo kata. Dimanapun kalian berada, saya Komang Belantara. Saya Rian. Saya Ade Bibir Kurniawan. Jangan lupa, sebat dulu. Dah.